Salam sehat, salam damai sejahtera. Jumpa lagi dalam Misbah Kehidupan. Pohon pola hidup orang beriman Misbah Kehidupan. Kali ini akan sharing bahaya ngerumpi. Kata ngerumpi pernah populer diusung oleh Debbie Sahertian, dan berikutnya kata rumpi itu termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya mengobrol sambil bergunjing dengan teman, biasanya dalam kelompok kecil. Kalau kelompok besar kan namanya seminar. Rumpi juga menjadi padanan untuk kata chat dalam bahasa Inggris yang sekarang sedang menjadi bahasa paling gaul di dunia medsos. Dalam bahasa lain, ngerumpi dimengerti sebagai gibah atau bergosip, yaitu membicarakan orang lain tanpa sepengetahuannya, baik isi pembicaraannya itu disenanginya ataupun tidak disenanginya, kebaikan maupun keburukan. Jadi gibah itu buruk. Kalau dulu yang suka ngerumpi itu mak-mak di zaman medsos ini, bukan hanya mereka. Mungkin Anda salah satunya. Kalau tidak keberatan sih saya sebut ibu ngerumpi sedunia itu adalah Hawa. Disebut perempuan itu. Ia membicarakan Tuhan dengan iblis tanpa minta izin Tuhan lebih dulu. Dari pembicaraan yang baik, melebar setengah baik dan mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang Tuhan, padahal Tuhan itu terbaik. Ini kan gosip namanya, rumpi-merumpi namanya. Aslinya Tuhan itu bicara seperti tertulis pada Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, koma, bukan titik. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari kamu memakannya pastilah kamu mati. Rumpi gosipnya seperti ini. Seperti tercatat dalam Kejadian 3. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu, boleh. Tapi yang atu ini jangan kau makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Kapan Tuhan bilang raba? Gak pernah kelihatannya. Ular nimpali rumpinya. Kamu gak akan mati. Tapi Allah tahu pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Siapa sih yang tidak mau jadi hebat? Mungkin waktu itu Hawa, dia berpikir, dia ngomong ke Adam, kalau begitu ada dusta di antara kita. Nah itu nyatanya kalau kita makan buah ini kita jadi seperti dia, mungkin dia takut kesaing. Nah, singkat kisah, suami istri itu makan buah terlarang. Ini tah ketidaktaatan itu. Setelah kejadian ini, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah kamu? Dari kisah di atas kita bisa mengenal istilah dosa, yaitu tidak taat atau tidak mengenai sasaran. Manusia melenceng dari apa yang direncanakan Tuhan. Disuruh taat malah berbelok. Ketika Tuhan berjalan-jalan di taman, langkah-langkah Allah terdengar bagaikan jejak-jejak penghakiman, seperti hentakan-hentakan palu pengadilan di telinganya bagi manusia yang baru saja makan buah curian. Jangan bayangkan buah apa yang dimakannya. Mungkin bisa buah ini, mungkin bisa buah ini, atau mungkin juga buah yang lainnya. Anggap saja buah itu adalah propaganda iblis. Dan jika wanita itu percaya deal pada perkataan iblis, maka iblis minta, buktikan dong kalau kamu percaya dengan perkataan ini. Kamu harus makan buah ini. Ya, buah ini dan itu tadi. Mendengar itu, manusia bersembunyi. Mendengar suara Allah tadi. Allah bertanya kepada manusia, di mana kamu? Apa ini permainan peta umpet?
dan Tuhan tidak melihat mereka? Bukan. Pertanyaan ini jangan dimengerti secara geografis bahwa Tuhan tidak melihat mereka, karena Tuhan Maha melihat. Tetapi di mana kamu? Ini menanyakan posisi. Di mana posisi kamu setelah jatuh ke dalam dosa? Di mana posisi kamu setelah jatuh ke dalam dosa? Apakah kamu memihak atau melawan Allah? Bapak Ibu Saudara, pesan renungan Mezbah Kehidupan ini adalah waspadalah jika mencari teman chat atau ngerumpi. Kedua, hari ini kamu sedang melawan Allah atau di pihak Allah. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, yaitu damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus itu. Tuhan Yesus memberkati.